Temen nasi panasku kali ini sih harus banget diviralkan. Baru lihat dan nyium aromanya aja, nafsu makan udah naik nembus langit. Ini dia ikan batu up, yang bisa dibilang pepes ikan praktis ala Kalimantan. Soalnya emang mirip pepes dan rasanya pun sama-sama maknyus. Cuman yang ini nggak perlu dibungkus. Langsung aja yuk bikin bumbu halusnya pakai bahan-bahan ini. Desaku marinasinya jangan sampai ketinggalan, biar rasa rempahnya makin mantep. Terus juga tambahin si merah jagoanku, desaku cabai bubuk, biar pedas menyala bikin makan makin seru. Nah yang satu ini juga jangan sampai di skip, soalnya desaku bawang putih bubuk ini bakalan bikin bumbunya makin gurih dan wangi. Terakhir tambahin minyak goreng, terus blender sampai halus. Lanjut lumurin ke seluruh permukaan ikan dan bagian dalam perutnya. Ikannya bebas ya sahabat, nggak harus pakai nila kayak di video ini. Kalau udah terlumur rata, sisihkan dulu ikannya. Nah ini aku udah siapin wajan yang udah dialasin daun pisang. Terus susun jahe, serai, dan daun salam. Lanjut letakkan ikan yang tadi. Terakhir kasih tomat dan cabai hijau. Kalau udah cakep gini, selimutin pakai daun pisang biar ikannya nggak kedinginan. Terus masak dengan wajan tertutup pakai api kecil ke sedang. Kurang lebih 20 menit sampai ikannya matang ya sahabat. Wah, kebayang nggak sih seharum apa dapurku sekarang? Ikannya udah pasti nggak amis sih, soalnya ketutup sama harumnya aroma daun pisang dan bumbu-bumbunya tadi. Keterlaluan sih kalau sampai nggak dirikuk. Ternyata daging kambing dapat menurunkan kadar kolesterol. Daging kambing yang diolah dan disajikan dengan benar ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol. Caranya, cuci bersih daging kambing. Rebus dengan 2 lembar daun salam, kayu manis, bawang putih, bawang merah hingga empuk dan matang. Persiapkan bumbu yang dihaluskan diantaranya merica, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai rawit. Tumis halus bumbu yang ada. Masukkan daging dalam tumisan bumbu dan masukkan santan. Masak selama 1 jam hingga bumbu meresap. Angkat dan hidangkan dengan ubi rebus. Usahakan Anda hanya memakan ubinya saja. Cukup pandangi daging yang ada. Bungkus dan antarkan ke rumah teman Anda berjalan kaki. Semakin jauh rumah teman, semakin baik. Lakukan cara ini rutin 3 kali seminggu. Dan rasakan hasilnya, kadar kolesterol dalam tubuh Anda akan berkurang dan pahala Anda akan bertambah. Cuma modal dari tahu 1000 aja udah bisa loh dibikin jadi cemilan enak kayak yang dijual di abang-abang gerobakan itu. Jadi pertama-tama untuk tahunya ini udah pasti dipotong-potong dulu. Ini aku motongnya kecil-kecil aja biar hasilnya makin banyak. Setelah dipotong-potong terus aku penyet-penyet kayak gini. Menyetnya nggak usah pakai tenaga dalam ya biar nggak terlalu hancur. Nah kalau udah kayak gini tahunya sisihkan aja dulu. Dan lanjut aku mau ngehalusin bumbu. Ada cabai rawit, bawang merah, gula merah, sama sedikit garam. Kalau bumbunya ini udah halus, lanjut mau aku siram pakai larutan air asam jawa. Nah ini untuk bumbunya udah jadi ya, bisa disisihkan aja dulu. Dan lanjut aku mau campurin tepung tapioka, garam, kaldu bubuk, dan juga sedikit merica bubuk. Nah ini diaduk-aduk dulu sampai kecampur rata. Setelah kecampur rata terus masukin aja tahu yang udah dipenyet-penyet tadi. Nah kalau tahunya udah terbalur sama tepung kayak gini, terus aku cemplungin ke dalam minyak yang udah panas. Tinggal digoreng aja sampai garing dan kekuningan kayak gini. Kalau udah angkat, tiriskan, dan ini dia tahu acinya udah jadi. Luarnya garing, kenyal-kenyal, tahunya tuh jadi kopong kayak gini. Tinggal dimakan aja pakai sambelnya tadi. Ini tuh bener-bener enak. Rasanya asem, pedes, seger jadi satu. Pokoknya ini bikin ketagihan banget. Selamat mencoba resepnya.
resep andalanku kalau dapat daging kurban. Bikinnya tuh gampang dan gak sampai 5 menit udah langsung habis. Bersihkan daging dari lemaknya, kasih larutan baking soda dan diamkan dulu selama 15 menit. Nah, sambil nunggu daging empuk, kita haluskan dulu bumbunya. Kalau udah bilas daging dan aduk rata dengan bumbu, beri kecap manis dan diamkan minimal 1 jam. Nah, kalau udah tinggal ditusuk aja dan dipanggang. Paling enak tuh emang dibakarnya langsung diarang ya, tapi berhubung aku pengen yang gampang-gampang aja, kayak grill pan gini juga tetap enak. Ini dia, sate dagingnya udah jadi, dimakan pakai sambal kecap, mantap banget. Daripada beli minuman kolagen yang tinggi gula di luar, mending kita bikin di rumah sendiri aja yuk. Bahannya mudah didapat, nggak sampai 50.000 loh bun. Untuk bahan-bahannya ada jahe, kunyit, lemon, dan juga jeruk. Semua bahannya sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Untuk lemon dan juga jeruk, ini wajib banget untuk bijinya dibuang. Nah, ini udah selesai semua dipotong-potong dan dibuang bijinya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam blender. Untuk ngeblendnya nggak perlu ditambahkan air, cukup dari air jeruknya aja. Udah selesai di blender, ini kita masukkan ke dalam cetakan es batu. Diamkan semalaman atau hingga beku. Kalau udah mau minum, tinggal kita ambil beberapa aja, kemudian dilarutkan dengan air biasa biar ada manis-manisnya. Jadi di sini aku kasih madu secukupnya. Biar makin seger, jangan lupa tambahkan es batu secukupnya. Kemarin pas aku kasih ini ke Bu RT-nya kaget dan terheran-heran. Katanya, loh kok enak? Kirain cuman ayam aja yang bisa dibikin kayak gini. Ternyata tempe juga enak loh kalau dibikin kayak gini. Nah, pertama-tama tempenya mau aku marinasi dulu. Aku pakai bumbu marinasi instan aja, terus aku tambahkan juga sama lada bubuk. Tambahkan juga daun salam, kemudian ini tuh tinggal dimasak aja. Sambil menunggu tempenya matang, di sini aku mau bolongin dulu botol bekas yang udah aku cuci bersih. Nah, kalau udah selesai balik lagi ke tempenya tadi. Tempenya udah matang, sekarang mau aku pisahkan dulu dari air rebusannya. Nah, untuk airnya jangan dibuang ya, karena di sini mau aku saring dulu biar ampasnya nggak ikutan masuk. Setelah itu aku mau pecahkan 1 butir telurnya ayam. Lalu telurnya dikocok aja sampai kecampur rata. Setelah itu tambahkan tepung tapioka dan juga tepung beras, lalu tinggal diaduk-aduk lagi. Kemudian masukin tempe ke dalam adonan tepungnya. Setelah itu langsung aja digoreng di dalam minyak yang sebelumnya udah aku panasin. Kemudian air adonannya tadi tinggal dipindahin aja ke dalam botol bekasnya, lalu jangan lupa ditutup rapat. Nah, kalau udah tinggal disemprotkan aja ke tempe gorengnya tadi sambil diaduk-aduk biar tepungnya menempel. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, tandanya udah matang, angkat lalu tiriskan. Kemudian sisa adonan tepungnya tadi tinggal disemprotkan aja ke minyak panas sampai bentuknya jadi kayak gini, lalu tinggal dilipat aja dan digoreng sampai benar-benar matang. Kalau udah matang, angkat lalu tiriskan. Nah, untuk sambalnya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit aja, tambahkan garam dan juga micin. Kemudian kasih kecap manis. Nah, kalau udah jadi, ini tuh udah siap untuk disajikan. Serius, ini tuh enak banget loh. Penasaran sama rasanya? Bikin aja sendiri. Selamat mencoba.